Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Baik, Pak Quraisy, tadi kita sudah membahas tentang manusia lebih dalam, lebih utuh. Mungkin saya juga ingin bertanya juga nih Pak Quraisy. Kita sebagai manusia ini kan makhluk yang paling mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya untuk apa sih kita diciptakan? Bukannya manusia itu sebenarnya bisa dibilang manusia itu perusak juga gitu. Nah, ini bisa diuraikan mungkin penjelasan pertanyaan ini mungkin, Pak. Baik, yang pertama dulu, jangan mengklaim diri sebagai makhluk paling mulia. Boleh jadi ada makhluk lain yang lebih mulia dari kita. Bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, iya. Karena manusia ada yang lebih hina dari binatang. Iya. Tabiat. Okay. Baik. Kita melihat sekarang bagaimana manusia bisa mendapat kedudukan yang tinggi sehingga dia mulia di sisi Tuhan, dan bagaimana dia bisa jatuh ke tempat yang sehina-hinanya. Ini berkaitan dengan keberhasilannya melaksanakan fungsi yang harus diembannya. Gelas akan sangat baik kalau dia itu bisa menampung air, tidak pecah bibirnya, tidak bocor. Itu kan artinya fungsinya ini ya. Apalagi kalau gelas kristal. Iya. Manusia juga begitu. Ada fungsi yang harus diembannya. Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dia mulia. Kalau tidak, tidak. Nah, kita lihat Al-Quran ada menyebut paling tidak 3 ayat yang kita bisa angkat sekarang untuk melihat kenapa sih Allah menciptakan kita. Dinyatakannya, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah menyampaikan pada malaikat bahwa saya akan menciptakan khalifah di bumi. Nah, tugas pertama Anda menjadi khalifah. Khalifah itu artinya memelihara, membimbing, mengarahkan, mengantar semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya. Saya beri contoh konkret. Ini kursi buat apa diciptakan? Duduk. Untuk duduk. Kita harus pelihara dia supaya terus bisa diduduki. Kalau kotor, dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, dia tidak berfungsi. Kalau kakinya patah, tidak bisa dipakai. Anda sebagai khalifah terhadap kursi ini. Kembang-kembang ini untuk apa? Keindahan. Untuk nikmati keindahannya. Agar madu dapat mengisap. Itu tujuan khalifah. Kalau tidak berfungsi, Anda bukan khalifah. Nah, kita baca ayat yang lain. Ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kamu dari bumi, tanah. Dengan tujuan kamu memakmurkan bumi ini. Kalau tidak memakmurkan bumi, tapi merusak bumi, Anda tidak berfungsi sebagai orang manusia. Sebagai manusia. Nah, kita baca ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya semua kegiatannya itu mengarah untuk menjadi ibadah kepadaku. Semua kegiatannya. Ibu-ibu mau bersolek, silahkan. Tetapi jadikan itu ibadah kepada Allah. Mau mandi, bagus. Jadikan itu ibadah kepada Allah. Semua kegiatan. Nah, ini tujuan Allah menciptakan manusia. Semakin terpenuhi itu, semakin menjadi manusia seorang manusia. Semakin kurang nilai kemanusiaannya. Tidak ada, dia bukan manusia. Nah, manusia ini, seperti yang kita katakan, terdiri diciptakan dari debu tanah dan roh ilahi. Ada komposisinya. Itu pakar berkata, kalau kita mau beri contoh, begini. Seperti air.
Kita lihat air itu menyatu kan, kita hanya lihat air. Iya. Sebenarnya air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar-kadar tertentu. Kalau cuma oksigen aja dia bukan air. Iya, betul. Kalau hidrogen aja dia bukan air. Kalau berlebih dia tidak jadi air. Manusia begitu juga. Kalau cuma jasad bukan manusia. Kalau cuma ruh bukan manusia. Dia harus perpaduan antara keduanya. Sama lah kira-kira kalau ibu-ibu itu masak lodeh atau apa, kan ada campurannya tuh. Kalau berlebih nggak enak. itu manusia. Adonannya sudah ada. Jangan berlebih, jangan berkurang. Kalau tidak, dia tidak jadi manusia. Itu kita manusia seperti itu. Nah, selama ini kalau perhatian hanya pada rohani saja, dia jadi malaikat. Tuhan tidak mau kita jadi malaikat. Kalau perhatian hanya pada jasmani saja, tidak jadi manusia, jadi binatang. Kita ini manusia. Kita punya tugas. Tugas kita menjadi khalifah. Allah menundukkan segala. Nah, ini kita lihat sekarang potensi yang dianugerahkan Allah. Semua yang ada di alam raya ini ditundukkan buat manusia. Jangan mau Anda ditundukkan oleh apa yang mestinya tunduk kepada Anda. Saya beri contoh. Emas itu ditundukkan buat manusia atau kita yang harus tunduk pada emas? Ada orang tunduk kepada emas, kepada berlian, kepada ini. Dia menghina dirinya untuk memperoleh itu. Padahal dia tuan. Dia yang harus tunduk. Logika. Banyak potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita. Insya Allah kita akan bicara lebih jauh menyangkut potensi-potensi. Iya, baik.